Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih karena telah menonton video presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sistem terdistribusi WhatsApp, di mana video presentasi ini dibuat sebagai tugas mata kuliah sistem terdistribusi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Turmudizi, Eskom, Mkom. Ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan mengenalkan teman-teman saya yang akan membantu saya dalam menjelaskan sistem terdistribusi WhatsApp ini. Baik, yang pertama ada Asep Saipudin dengan NIM 312110235. Yang kedua, saya sendiri Denny Rahmatullah dengan NIM 312110004. Selanjutnya ada Predika Sanjaya dengan NIM 312110078. Dan yang terakhir ada Nazwa Aulia Rahman dengan NIM 3121100. Kenalan. Sistem terdistribusi pada WhatsApp adalah sistem yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara real-time dan terdistribusi di seluruh dunia melalui jaringan internet. Sistem ini didukung oleh infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak yang terdistribusi di seluruh dunia untuk menangani jumlah pengguna yang besar dan memastikan ketersediaan layanan yang tinggi. Salah satu komponen utama dalam sistem terdistribusi WhatsApp adalah server. Server WhatsApp terdistribusi di seluruh dunia dan masing-masing server berfungsi untuk mengelola lalu lintas pengguna di wilayah tertentu. Setiap server juga terhubung ke server lainnya, sehingga jika salah satu server mengalami masalah, pengguna masih dapat terhubung ke server lainnya untuk mengakses layanan. Teknologi yang digunakan oleh WhatsApp. Teknologi pertama adalah enkripsi end-to-end. Teknologi enkripsi end-to-end digunakan untuk memastikan keamanan dan privasi pesan yang dikirimkan antara pengguna. Pesan dienkripsi di perangkat pengirim dan hanya dapat dibaca oleh penerima sehingga tidak ada pihak ketiga yang dapat mengakses atau membaca pesan tersebut. Teknologi kedua adalah load balancing. Teknologi load balancing digunakan untuk memastikan bahwa lalu lintas pengguna dibagi secara merata di antara server yang tersedia. Teknologi ini memungkinkan WhatsApp untuk menangani jumlah pengguna yang besar dengan lebih efisien, sehingga pengguna dapat mengakses layanan tanpa mengalami kendala. Koneksi WhatsApp. Dalam sistem terdistribusi WhatsApp, setiap pengguna memiliki koneksi ke server WhatsApp yang tersedia secara lokal. Koneksi ini memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan, melakukan panggilan suara dan video, dan menggunakan fitur-fitur lainnya di WhatsApp. Secara keseluruhan, sistem terdistribusi WhatsApp memungkinkan pengguna di seluruh dunia untuk terhubung dengan mudah dan aman tanpa perlu khawatir tentang masalah ketersediaan layanan dan keamanan dan privasi data. Komponen dalam sistem terdistribusi WhatsApp yang pertama yaitu server. WhatsApp memiliki banyak server yang terdistribusi di seluruh dunia, dan masing-masing server berfungsi untuk mengelola lalu lintas pengguna di wilayah tertentu. Setiap server juga terhubung ke server lainnya, sehingga jika salah satu server mengalami masalah, pengguna masih dapat terhubung ke server lainnya untuk mengakses layanan. Yang kedua yaitu klien. Klien WhatsApp adalah aplikasi yang diinstal di perangkat pengguna. Klien ini berfungsi untuk mengirim dan menerima pesan, melakukan panggilan suara dan video, dan menggunakan fitur-fitur lainnya di WhatsApp. Klien WhatsApp tersedia untuk berbagai platform seperti iOS, Android, dan Windows. 3. Protokol komunikasi. Protokol komunikasi WhatsApp adalah aturan-aturan yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan antara klien WhatsApp dan server. Protokol ini juga mengatur proses enkripsi dan deskripsi pesan untuk menjaga keamanan dan privasi pengguna. Komponen dalam sistem terdistribusi WhatsApp. Yang keempat yaitu enkripsi end-to-end. WhatsApp menggunakan teknologi enkripsi end-to-end untuk memastikan keamanan dan privasi pesan yang dikirimkan antara pengguna. Pesan dienkripsi di perangkat pengirim dan hanya dapat dibaca oleh penerima, sehingga tidak ada pihak ketiga yang dapat mengakses atau membaca pesan tersebut. Yang kelima yaitu load balancer.
WhatsApp juga menggunakan teknologi load balancing untuk memastikan bahwa lalu lintas pengguna dibagi secara merata di antara server yang tersedia. Teknologi ini memungkinkan WhatsApp untuk menangani jumlah pengguna yang besar dengan lebih efisien, sehingga pengguna dapat mengakses layanan tanpa mengalami kendala. 6. Yaitu basis data. Basis data WhatsApp menyimpan informasi pengguna seperti nomor telepon dan profil pengguna, serta pesan dan riwayat obrolan. Basis data ini terdistribusi di beberapa server untuk meningkatkan ketersediaan dan redundansi. Yang ketujuh yaitu CDN atau Content Delivery Network untuk menyimpan dan mendistribusikan file seperti gambar, video, dan dokumen ke seluruh pengguna. CDN memungkinkan WhatsApp untuk menyimpan file di server terdekat dengan pengguna, sehingga mengurangi waktu muat dan mempercepat pengiriman file. Selanjutnya adalah komponen dalam sistem terdistribusi WhatsApp. Yang kedelapan yaitu ada komunikasi antar server, digunakan untuk menghubungkan server-server yang terdistribusi. WhatsApp menggunakan protokol jaringan yang andal dan aman seperti TCP atau IP dan SSL atau TLS. Server-server saling berkomunikasi untuk memastikan bahwa pengguna dapat terhubung ke server terdekat dengan cepat dan efisien. Yang kesembilan adalah algoritma distribusi data WhatsApp. Digunakan untuk memastikan bahwa data pengguna disimpan dan didistribusikan secara merata di seluruh server. Algoritma ini juga memastikan bahwa data pengguna yang sama tersedia di setiap server, sehingga pengguna dapat mengakses data mereka dari mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir ada sistem monitoring WhatsApp. Memiliki sistem monitoring yang kuat untuk memantau kinerja server, jaringan, dan aplikasi. Sistem ini memungkinkan tim WhatsApp untuk mendeteksi masalah sejak dini dan mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki masalah tersebut. Sistem monitoring juga memungkinkan tim WhatsApp untuk memprediksi masalah yang mungkin terjadi di masa depan dan mengambil tindakan preventif untuk mengatasinya. Selanjutnya adalah pembahasan tentang sistem terdistribusi jaringan pada WhatsApp. Sistem terdistribusi jaringan pada WhatsApp adalah salah satu komponen utama dalam arsitektur sistemnya. Sebagai aplikasi pesan instan yang digunakan oleh miliaran pengguna di seluruh dunia, WhatsApp harus dapat menangani jumlah pengguna yang besar dan memastikan ketersediaan layanan yang tinggi. Oleh karena itu, WhatsApp menggunakan sistem terdistribusi jaringan untuk mempercepat pengiriman pesan dan memastikan ketersediaan layanan yang tinggi. Komponen sistem terdistribusi jaringan WhatsApp. 1. Server pengguna. Setiap pengguna WhatsApp terhubung ke server yang terdekat dengan lokasi mereka. Server pengguna ini bertanggung jawab untuk mengelola akun pengguna, menyimpan pesan dan data pengguna, dan mengirim dan menerima pesan dari pengguna. Setiap server pengguna juga terhubung ke server lainnya melalui jaringan terdistribusi. Yang kedua, server pusat WhatsApp juga memiliki server pusat yang bertindak sebagai pusat koordinasi untuk seluruh sistem terdistribusinya. Server pusat ini bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi antara server pengguna dan memastikan bahwa data pengguna tersedia di seluruh server. Server pusat juga bertanggung jawab untuk mengelola fitur-fitur tambahan seperti grup, panggilan, suara, dan video, dan lainnya. Keempat, server edge. Server edge adalah server yang terletak di dekat pengguna dan bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna. Server edge ini mempercepat waktu muat aplikasi dan pesan, serta memastikan bahwa pengguna terhubung ke server terdekat dengan cepat. Kelima, server backup WhatsApp juga menggunakan server backup untuk mengamankan data pengguna dan memastikan ketersediaan layanan yang tinggi. Server backup ini menyimpan cadangan data pengguna dan dapat diaktifkan jika terjadi kegagalan pada server utama. Demikian presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.